Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadratu Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi awliya ta'ala musyarik al-mukhar biha baras. Syekhana Syekh Ali Fagad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para jamaah ngaji Mushola At-Taqwa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan lagi pengajian tauhidnya, mohon maaf sebelumnya kalau minggu kemarin ujian mana ini kabur. Oh iya. Kemarin itu lupa ngabarin posisinya masih ada di perjalanan pulang dari Cirebon. Jadinya teleponnya nggak keangkat kemarin, itu nelpon tapi nggak keangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ngaji tauhid kita, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang iman kita kepada hal-hal yang ghaib ya. Mengaplikasikan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi salah satu ciri orang-orang yang bertakwa dalam awal surat Al-Baqarah itu adalah mengimani hal-hal yang ghaib, hal-hal yang tidak nampak mata oleh kita. Kemarin sudah kita membahas bagaimana perjalanan seseorang atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada di padang mahsyar atau di mauqif, tempat di mana manusia benar-benar merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan di alam dunia. Nah, malam ini mungkin kita akan mundur terlebih dahulu. Kalau padang mahsyar atau mauqif, tempat yang besar yang menampung seluruh umat manusia dari mulai Nabi Adam sampai umatnya terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebenarnya part kedua atau perjalanan kedua atau ketiga. Jadi perjalanan pertama yang harus kita yakini, yang termasuk dari alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang mengimani hal-hal yang ghaib, pertama kali itu sebenarnya adalah kita harus beriman kepada hari akhir ya, al-imanu biyaumil akhir. Al-imanu biyaumil akhir itu kan menjadi rukun iman kita. Bagaimana caranya kita beriman kepada hari akhir? Hari akhir itu bagaimana dicantumkan atau diterangkan oleh para ulama-ulama tauhid kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bagaimana cara kita mengimaninya. Karena iman kepada hari akhir itu menurut para ulama itu termasuk dari al-imanu bil ghaib, iman-iman kepada hal-hal yang ghaib. Kenapa hal ghaib? Karena belum ada, belum nampak. Hari kiamat itu belum ada. Sama dengan iman kita kepada para malaikat, iman kita kepada siksa kubur, iman kita kepada perjalanan mauqif, hisab, siratal mustaqim dan seterusnya. Kalau biasanya saya mengambil dari kitab Tijan Ad-Durori, sekarang malam ini saya akan sedikit menukil dari kitab Al-Jawahirul Kalamiyah ya. Jawahirul Kalamiyah sama kitab yang nerangin tentang tauhid. Di dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, pembahasan yang nomor 5, Al-Mabhathul Khomis, itu fil imani bil yaumil akhir, iman kita kepada hari akhir.
Soal yang pertama, mal yaumul akhir wa ma ma'nal imanu bihi. Hari akhir itu apa sih? Biasanya kita kan kadang ada orang yang nyebutnya itu hari akhir, ada orang yang nyebutnya hari kiamat, ada yang nyebutnya apa lagi? Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumil akhir. Ada yang ngomong semoga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Ada yang ngomong semoga mendapatkan syafaat di akhirat. Yang benar dapat syafaatnya kapan? Coba ya perhatikan. Ada yang ngomong syafaat Nabi Muhammad di yaumil akhir. Jadi hari akhir, di akhirat, di yaumil qiyamah. Yang benar yang mana? Jadi apa jangan-jangan semuanya sama. Nah ini, jadi pertanyaan pertama yang paling dasar adalah mal yaumul akhir wa ma ma'nal imanu bihi. Apa sih sebenarnya hari akhir itu? Wa ma ma'nal imanu bihi, dan bagaimana cara atau makna beriman kepada hari akhir? Dijawab oleh pengarang kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Jawabnya, ammal yaumul akhir fahuwa yaumun azimul ahwali tashibu bihil atfal wa taqumun nasu fihi min kuburihim wa yuhsyaruna ila sa'idin wahidin lil hisabi thumma ya'ulu amruhum ilan na'imi awil azabi. Jadi hari akhir itu sebuah kumpulan. Pertama, hari akhir itu mencakup yaumul qiyamah. Yaumul akhir ay yaumul qiyamah. Hari akhir itu maksudnya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu yaumun azimul ahwal, hari di mana kondisi itu sangat masyakot, sesuatunya itu hari di mana hari itu sangat susah untuk dibayangkan. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an banyak sekali digambarkan tentang hari kiamat ya. Salah satunya misalkan surat Az-Zalzalah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Jadi salah satu ciri az-zalzalah itu kan goncangan itu maksudnya yaumul qiyamah, hari kiamat. Cirinya kalau dalam Al-Qur'an itu salah satunya adalah wa akhrajatil ardu athqalaha, di mana bumi itu akan mengeluarkan isinya. Ini kan hal ghaib, Pak. Hal ghaib. Kira-kira Bapak percaya enggak? Percaya, Pak? Enggak. Gunung Semeru meletus saja itu wa akhrajatil ardu athqalaha, bukan? Itu kira-kira bumi mengeluarkan isinya enggak? Nah, Gunung Semeru yang baru bagian terkecil bagian bumi yang dikeluarkan, ahwalnya atau ahwal itu bahasa Indonesianya apa ya? Kondisinya itu udah sangat parah seperti itu baru Semeru, baru satu gunung ya. Di Indonesia ada ratusan gunung yang siap untuk meletus, dan yang akan mengeluarkan bumi itu mengeluarkan isinya itu ya semuanya belahan dunia ini. Nah itu baru Semeru itu yang donasinya luar biasa ya. Ya hari kiamat ini yang mau donasi siapa nanti? Semuanya merasakan. Jadi bumi isinya itu keluar semua, baik dari gunung, kalau dalam kitab tafsir yang pernah saya baca itu baik dari gunung atau bukan yang dari gunung ya. Kalau Gunung Semeru itu kan jelas keluarnya dari situ, tapi kalau yaumul qiyamah itu wa akhrajatil ardu athqalaha itu tidak hanya dari gunung. Dan sudah dicap oleh Al-Qur'an wa qalal insanu malaha, apa ini? Manusia itu ngomong apa sih ini? Ada apa ini? Nah kalau Gunung Semeru meletus, manusia itu kan sudah tahu ini gunung meletus. BMKG sudah bisa memprediksi ini gunung meletus. Kalau hari kiamat nggak bisa. Dan ini harus diimani. Jadi al yaumul akhir ay yaumul qiyamah. Pertama. Jadi maksudnya hari akhir itu adalah pertama adalah hari kiamat. Banyak banget ya bagaimana ciri-ciri atau kondisi situasi ketika hari kiamat itu terjadi. Salah satunya dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, tashibu bihil atfal. Nanti kita lihat aja bener apa enggak. Tashibu bihil atfal itu anak-anak kecil itu pada beruban. Tashibu itu beruban. Saking situasinya sangat gawat, sangat genting, sangat gak enak, anak kecil itu sampai beruban. Tuh sampai putih. Kalau sekarang kan beruban kan umur
40 ke atas lah, jangan ke 40 ke atas, saya aja yang baru 30 ke atas sudah beruban Pak. Masya Allah. Iya, kebanyakan Gatsby Pak. Kebanyakan pakai Gatsby jadi beruban. Aduh, jadi masih muda sekarang udah. Nah nanti hari kiamat anak-anak kecil sudah baru beruban. Berubahnya gara-gara apa? Ya wallahu alam. Wallahu alam. Apakah gara-gara dunia yang sudah berubah atau memang gara-gara menemui hari kiamat yang sangat luar biasa itu? Ini hal gaib ini. Ini belum sama sekali kita nggak tahu bagaimana kondisinya, bagaimana situasinya, bener apa enggak kita nggak tahu. Tapi yajibu alaina al-imanu bihi. Kita wajib iman. Wajib iman. Kalau kita tidak wajib terhadap yaumul akhir, yaumul qiyamah dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, berarti rukun imannya nggak dijalankan. Makanya salah satu ateis, orang ateis yang tidak percaya hal-hal yang gaib itu kan, wah hari kiamat nggak ada hari kiamat. Atau orang-orang yang ilmuwan, scientist ya, ilmuwan saintis itu kan mencoba bagaimana hari kiamat itu dijelaskan secara ilmiah. Salah satunya adalah bagaimana ketika bumi dan bulan itu semakin berdekatan jaraknya. Bener apa enggak ya Allah alam. Allah alam. Perdebatan kayak gitu kan nggak bakal habis kalau para ilmuwan ngomong kayak gitu. Nah Allah Subhanahu Wa Taala gampang aja pengen hari kiamat besok, ya nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu. Ada lagi yang mencoba memahami, salah satu cirinya adalah ketika matahari itu terbit dari timur, terbit dari barat, tenggelam di timur, gitu. Nah, bagaimana ilmuwan kemudian memahami itu? Ya nggak ada yang bisa. Nah, Allah bisa nggak? Gampang. Allah bisa nggak? Gampang banget. Keluar dari timur awalnya, tenggelam di barat. Terus gimana? Ya tinggal dibalik kan. Susah banget kata Allah. Ya innallaha ala kulli syai'in qadir, ya gampang banget. Dari barat ke timur ya tinggal dibalik aja muternya. Bagi Allah sangat gampang sekali. Nah, tugas kita itu sebenarnya simpel, iman, percaya, selesai. Jadi ketauhidan kita itu diuji di situ. Nanti di bawahnya akan dianalogikan. Jadi tauhid itu paling enak pakai analogi. Tauhid paling enak untuk menjelaskan supaya iman kita semakin kuat itu nanti pakai persamaan dengan yang biasa kita alami sehari-hari. Nanti ada. Yang kedua, yaumul akhir itu apa? Tadi yaumul akhir yaumul qiyamah. Yang kedua, wa taqumun nasu fihi min kuburihim. Manusia dibangkitkan dari kuburnya. Akan berdiri ya. Takumu itu makna aslinya berdiri, tapi yuhsyaru yunsyaru, jadi dibangkitkan kembali dari kuburnya. Jadi ketika manusia itu dibangkitkan dari kubur itu min jumlati yaumil akhir, itu termasuk dari golongan hari akhir. Jadi kalau kita ngomong mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir. Nah, hari akhir itu nanti mencakup kondisi di mana manusia itu dibangkitkan dari kubur. Nah, jarak antara hari kiamat sampai manusia itu dibangkitkan dari kubur itu berapa tahun? Ya Allah alam, gak ada yang tahu. Tapi yang ulama ada aja yang menjelaskan. Ada yang menjelaskan kayak gitu, sekian ribu tahun itu ada. Tapi prakteknya bener gimana ya Allah alam. Gitu. Nah, orang yang sudah dikubur hari ini sekarang, kira-kira sudah dibangkitkan dari kubur belum? Belum ya berarti ya. Percaya nggak? Wallahu alam ya, bingung ya Pak. Ini jelasin hal-hal yang gaib kayak gini, pokoknya iman aja lah udah. Jadi ya hari akhir itu nanti adanya wa taqumun nasu fihi min kuburihim, itu nanti setelah kiamat dibangkitkan lagi dari kubur. Nanti salah satu bagian tubuh manusia yang tidak hancur itu namanya ajbuz dzanab. Nanti saya akan membawa, setelah ini selesai semua, ada kitab tauhid yang lebih tinggi lagi namanya Al-Jawahirut Tauhid, Mutiara Tauhid. Itu di situ ada keterangan bagian tubuh manusia yang tidak hancur
ketika manusia mati ketika yaumul qiyamah nanti itu adalah ajbudz dzanab. Ajbudz dzanab itu apa? Tulang ekor. Katanya ajbudz dzanab itu tulang ekor. Jadi tulang ekor manusia itu adalah salah satu bagian manusia yang akan dibangkitkannya dari situ. Dari ajbudz dzanab bahasa Arabnya, kalau di bahasa Indonesia kan tulang ekor. Nah makanya nanti nggak bakal ketuker Pak, ruhnya manusia sudah keluar, nanti masuk lagi ke jasadnya nggak bakal ketuker, karena ada kode di tulang ekornya itu ajbudz dzanab gitu. Nah rahasianya gimana saya juga nggak paham sampai sedetail itu, nanti ada di kitab namanya Al-Jawahirut Tauhid. Jadi yang nomor 2, hari akhir itu maksudnya adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, wa yuhsyaruna ila su'idin wahidin lil hisabi. Yang dimasukkan hari akhir adalah hari di mana manusia itu dikumpulkan dalam satu tempat untuk dihisab. Nah, yang kemarin dibahas itu. Ini berarti step ketiga yang kemarin dibahas itu. Dikumpulkan dalam satu tempat yang kemarin itu dikatakan wakila ribuan tahun. Ya, sampai menunggu siapa yang akan menolong kita itu sebenarnya step yang ketiga. Setelah kita mengalami yaumul qiyamah, kemudian mengalami an-nusyur, dibangkitkan dari kubur, berarti mengalami alam kubur. Setelah itu baru hisab, dibangkitkan kemudian dikumpulkan dalam satu tempat namanya hisab. Jadi hisab itu kemarin yang diterangkan itu, kemudian akan mendapatkan syafaat Nabi itu adalah step ketiga Pak. Nah nanti disitulah adanya syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk hari akhir bukan? Iya, itu termasuk hari akhir. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomong mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari akhir, ya berarti benar. Hari akhir itu mencakup hisab. Yang keempat, hari akhir itu ada apa aja? Tsumma ya'ulu amruhum ilan na'imi awil azabi. Setelah dihisab, kemudian manusia perkaranya atau hal-hal yang menyangkut dengan manusia itu akan ditimbang, ya, akan ditimbang atau bahasa kitanya biasanya mizan, ya, ditimbang apakah dia itu akan mendapatkan kenikmatan atau dia akan mendapatkan siksa. Nah itu namanya yaumul mizan, hari di mana timbangan amal ditimbang. Setelah itu nanti ada suratul mustaqim, kemudian al-jannah kholidina fiha abada, selesai. Semuanya ghaib Pak, nggak ada yang tahu kita, nggak ada yang pernah ngalamin, belum pernah ada yang ngalamin. Orang yang pertama kali meninggal pun ya belum. Manusia yang pertama kali meninggal adalah siapa? Qabil Pak ya. Qabil dibunuh oleh Habil dibunuh oleh Qabil. Ketukar ini saudara. Habil dibunuh oleh Qabil gara-gara cemburu Pak ya. Jadi pembunuhan pertama manusia itu adalah karena gara-gara wanita. Setuju nggak tadi? Apa? Pembunuhan pertama manusia itu gara-gara cemburuan, gara-gara iri, gara-gara ego, itu dibunuh. Itu selesai. Jadi hari akhir itu mencakup 4 hal. Yaumul qiyamah, hari kiamat, kemudian dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian terakhir dihisab dan dimizan, ditimbang amalnya. Itu yaumul akhir. Wa ammal imanu bihi fa huwa at-tasdiqu bi annahu la budda ayyatiya wa ayadhharu fihi jami'u ma warada fil Qur'ani wal hadisi fi sya'nihi. Maknanya iman kepada hari akhir gimana? Gampang. Yang penting kita tasdik, kita membenarkan hal itu, selesai. Tasdik itu membenarkan. Oh iya itu benar gitu. Karena tadi saya ngomong ini benar gak Pak kira-kira? Bapaknya nggak jawab, nggak ada yang jawab. Malah ada yang jawab salah. Nah salah ini bahaya. Kalau ngomong kayak gitu bener gak? Salah atau nggak tahu gitu, atau nggak yakin, jangan kayak gitu. Bener nggak? Bener. Bener nggak? Yakin nggak? Yakin. Selesai. Itu namanya tasdik. Kalau bahasa tauhid itu namanya tasdik. Terus semua yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis semuanya benar. Selesai. Ini
alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada hal-hal yang ghaib. Setelah itu hari kiamat selesai, anggap aja hari kiamat udah selesai Pak. Hari kiamat itu nggak usah panjang-panjang bahasnya Pak, karena yaumul akhir itu yaumun azimul ahwal, hari dimana kondisi dan situasi itu tidak pernah kita rasakan sebelumnya, gitu ya. Yang hamil melahirkan, langsung melahirkan, yang anak kecil beruban, nggak pernah mikirin pada saat itu orang nggak mikirin saudaranya, nggak mikirin anaknya, nggak mikirin orang tuanya, mikirin diri sendiri gimana caranya kabur dari situasi seperti ini. Di Qur'annya sudah banyak menjelaskan tentang itu. Pertanyaan yang kedua, madza ya'taqidu fil yaumil akhir wa ma yata'allaqu bihi. Terus gimana cara iman kepada hari akhir dan yang berhubungan dengan hari akhir? Ini harus pelan-pelan jelasinnya karena banyak kemudian yang tidak sama dengan ahlu sunnah wal jamaah yang akhirnya tidak meyakini itu. Nanti contohnya adalah talqin, ditalqin. Itu kan ada aja yang nggak meyakini hal itu. Pertama, jawabannya harusnya seperti ini. Ataqidu awalan bisu'alil qabri thumma binaimihi aw azabihi. Yang pertama harus diimani, tauhidnya dalam diri kita adalah adanya soal kubur. Meninggal ya disoal di kubur. Itu kalau misalkan kita nggak percaya hal itu ya keimanannya dipertanyakan, ketauhidannya. Soal kubur itu nanti ulama khilaf, beda pendapatnya. Beda pendapatnya itu bukan apakah ada atau enggak. Kalau ulama sepakat semuanya ada. Bagaimana kemudian jenazah itu nanti ditalqin atau tidak? Dituntun, talqin itu bahasa Arab. Kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu dituntun. Dituntun bukan kayak orang nyebrang Pak ya. Kalau orang nyebrang itu pengen selamat ya dituntun. Bahasa Indonesianya dituntun itu ya dituntun kan ya. Dituntun supaya apa? Supaya orang sealim apapun, orang sehebat apapun ketika bisu'alil qabri itu yang masuk itu ruhnya. Ruhnya pas meninggal dicabut. Ketika dia kubur, dibangkitkan dari kubur, kira-kira bagaimana kemudian yang menjawab itu, apakah rohnya apa jasadnya? Ini khilaf. Yang ngejawab itu kira-kira rohnya atau jasadnya? Yang jawab itu. Nah ini kan bingung juga yang jelasin ini. Ini khilaf ya. Jadi kalau menurut kitab Jawahirul Kalamiyah, ini redaksinya seperti ini. A'taqidu annal mayyit idza wudi'a fi qabrihi tu'adu ruhuhu ila jasadihi. Ini kan mungkin agak aneh bagi kita ya. Kita harus meyakini, kata kitab Jawahirul Kalamiyah, mayit itu ketika diletakkan di dalam kubur, idza wudi'a fi qabrihi tu'adu ruhuhu ila jasadihi. Ruhnya itu dibalikin lagi ke jasad. Ruhnya dibalikin lagi Pak. Jadi dicabut itu hanya sekedar untuk meninggal aja. Wafat, nanti ketika diletakkan dalam kubur, ruhnya dibalikin lagi. Tapi apakah seluruh ruhnya dibalikin? Ternyata tidak Pak. Enggak full 100%. Apa aja yang dibalikin? Biqadri ma yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Ruh dibalikin lagi ke jasadnya itu sekedar untuk memahami pembicaraan dan bisa menjawab pertanyaan. Sekedar itu aja. Soalnya ulama khilaf nih, beda pendapat. Kira-kira yang jawab jasadnya, jasad nggak ada ruhnya mas, mana mungkin bisa jawab. Ruh itu ada jasadnya nggak Pak? Nggak ada kan? Ruh itu ya ruh, nggak ada jasadnya. Anak ruh bisa jawab gimana? Oh nggak ada jasadnya. Wah ini kan rumit Pak, permasalahan tauhid yang rumit itu yang membahas, ini salah satunya. Tapi menurut kitab Jawahirul Kalamiyah Ahlussunnah wal Jamaah, ternyata ruhnya dibalikin lagi ke jasadnya. Tapi sekedar supaya bisa ngomong dan bisa menjawab pertanyaan.
Tapi ya'tihi malakani, didatangi oleh dua malaikat nggak ya? Didatangi oleh dua malaikat Munkar Nakir, fayas'alanihi an rabbihi wa nabihi wa an dinihi alladzi kana alaihi. Selesai kan? Ini sudah dibocorin Pak pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya sudah dibocorin. Kalau sampai nggak bisa jawab keterlaluan. Kalau lagi ujian kan pertanyaannya nggak boleh dibocorin. Makanya ada lelucon ini pernah disampaikan oleh beberapa kiai. Kalau lagi ujian itu guru-guru beda pendapat. Ini lagi ujian, kira-kira boleh ada bocoran apa enggak? Boleh apa enggak? Tadi gue aja kan lelucon ini gini. Pertanyaan kubur aja boleh dibocorin, maksudnya pertanyaan ujian dunia nggak boleh dibocorin. Pertanyaan akhirat loh boleh dibocorin sama kiai. Makanya pengen jadi guru yang seperti apa ya? Enak yang ada bocoran aja kan. Kan udah di segel, dibocorin aja, dibuka. Kalau kena pasal apa gitu ya, kita ikut ini aja, bocoran pertanyaan akhirat. Jadi pertanyaannya tentang Tuhan, kemudian man rabbuka, ma nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma ikhwanuka gitu kan, dan seterusnya. Sudah dibocorin semua. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya ruh ini menjawab ketika di alam kubur. Di alam kubur. Fa in kana al mayyitu minal ladzina amanu wa amilus solihati ajaba ani su'ali bi taufiqillahi ta'ala ahsana jawabin min ghairi khaufin minhuma walati robin. Kalau mayitnya itu orang yang iman, amalnya soleh, orang yang soleh benar gitu ya, maka dia tidak akan gentar menjawab itu, nggak akan gentar. Tapi segentar-gentarnya orang yang soleh ketemu malaikat Munkar sama Nakir, ketemu, you was dreg-deg Pak ya, dreg-deg. Kok bisa tahu dreg-deg kata siapa? Makanya kemarin ada viral di media sosial, di luar negeri ada kuburan transparan. Bisa dicek itu di media sosial. Ada tahu? Hah? Kuburan transparan cuy. Kuburannya terbuat dari kaca. Ya kalau dilihat ya jasad, terus mau gimana? Pengen lihat Munkar Nakir. Dulu sempat ada lagi viral, jadi di kuburannya dipasang kamera, ya bisa moto, bisa ngerekam gitu, ada yang ada ular apa gitu. Wah ini lagi disiksa katanya. Kata siapa itu? Nah pertanyaannya gini, kira-kira jasad yang dikubur itu apakah dia yang menjawab? Nah ini ada jawabannya di sini. Mana? Idza kana al mayyitu, pertanyaannya kayak gini. Idza kana al mayyitu tu'adu ilaihi ruhuhu, kalau mayit itu ruhnya dikembalikan ke jasadnya, ruhnya kan dibalikin lagi ke jasadnya. Wa yus'alu wa yu'adzabu, udah ditanyain sama malaikat, disiksa kalau nggak bisa jawab, atau dikasih nikmat kalau misalkan bisa jawab. Fali ayyi syai'in la taron nasu syai'an min dzalika. Terus kenapa kita nggak bisa ngelihat? Harusnya jasad sudah mati ditaruh di dalam kubur, ruhnya ditaruh di situ, dibalikin lagi, kan harusnya bisa ngelihat. Dia lagi ngejawab, ada malaikat Munkar Nakir, terus dia ngejawab terus disiksa gitu. Ternyata jawabannya seperti ini. Jawab, innallaha yahjubu absarahum an dzalika. Ternyata kita dihijab sama Allah, nggak bisa ngelihat. Karena kita harus yakin bahwa alam kubur, alamul kubri laisa alamid dunia. Itu tuh. Alam kubur itu bukan alam dunia, itu alam beda lagi. Kalau alam kubur itu alam dunia, maka kita bisa beramal di kuburan nanti. Kita bisa sholat maksudnya bisa mengerjakan sholat, bisa puasa. Kan sholat sama puasa kan ada di alam dunia aja. Ketika mati in qata'a amaluhu kan. Idza mata ibnu adan in qata'a amaluhu. Manusia mati ya amalnya selesai. Jadi jangan disamakan alam kubur sama alam dunia. Kalau alam kubur itu sudah tidak bisa beramal udah.
Manusia udah nggak bisa beramal, kalau didoain ya bisa, didoakan bisa. Nah itu, jadi kenapa nggak bisa dilihat? Itu jawabannya, innallaha yahjubu absorohum an dzalika, dihijab. Makanya kuburan transparan, pengen dikasih video, foto pun nggak bakal bisa, karena dihijab matanya. Makanya kalau saya sih dulu sempat viral, ada kamera di dalam kuburan terus ada ular, ada apa belit, itu bukan siksaan kalau menurut saya. Yaitu ada ular aja di dalam gitu. Itu ada ular aja di dalam. Terus apakah itu benar siksa yang dikirim oleh malaikat Munkar Nakir? Maksudnya yang dilakukan oleh Munkar Nakir? Kan wakilah kalau misalnya nggak bisa jawab, ceder, pukul, gitu kan. Jadi kalau dulu kita sering ngelihat film Hanuman, kan pakai gada gitu. Apakah kayak gitu? Kalau bisa tung jeder gitu. Nah, apakah itu adalah siksaan yang dilakukan oleh Munkar Nakir? Ya kalau menurut saya sih enggak. Itu bukan. Terus ularnya ular apa? Ya ada ular di situ udah. Di kuburannya ada ular. Kenapa harus meyakini seperti kita nggak bisa ngelihat? Kita tidak bisa ngelihat. Makanya pengen setransparan apapun di video pun yang ada ya tulang belulang, yang ada jasad. Alamnya beda sudah. Alamnya beda dengan mata kita gitu. Makanya bahasanya di sini yahjubu absorohum imtihanan lahum liyadhharu man yu'minu bil ghaibi wa man la yu'minu bihi min dzawi syakki war raibi. Untuk mencoba kita, nyoba kita, apakah kita itu termasuk iman kepada yang ghaib atau enggak. Coba kalau misalkan kita diperlihatkan asli bagaimana itu Munkar Nakir nanya di kuburan, kita tahu persis, ketika disiksa ya tahu, ketika dikasih nikmat yang tahu. Ya terus fungsinya orang yang iman sama enggak nanti nggak ada bedanya. Ya semuanya bakal iman nanti. Orang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan itu kenapa dia nggak percaya? Orang yang kafir kenapa dia nggak percaya? Karena kan halnya ghaib. Hal ghaib itu untuk mencoba manusia. Ini mau iman nggak? Hari kiamat nih, kan ghaib. Terus orang-orang pada percaya nggak? Ya ada yang percaya, ada yang enggak. Itu namanya cobaan. Yang namanya cobaan itu ya nggak pasti. Sesuatunya nggak pasti. Kalau misalkan sesuatunya pasti bisa dilihat, ya buat apa ada cobaan? Buat apa mencoba manusia iman apa enggaknya? Kalau semuanya bisa ngelihat, direkam, ya semua nanti iman semua. Percaya semua nantinya. Jadi bahasa imtihanan lahum liyadhharu man yu'minu bil ghaibi wa man la yu'minu bihi, untuk mencoba mana yang iman mana yang enggak, supaya tahu ini yang iman ini yang enggak. Makanya kita dihijab, nggak bisa ngelihat alam kubur itu siksaannya seperti apa. Wa man ra'an nasu dzalika la amanu kulluhum. Walau ra'an nasu dzalika la amanu kulluhum. Kalau misalkan manusia bisa ngelihat, ya semuanya bakal iman nantinya. Kalau semuanya bakal iman, ya neraka nggak ada isinya. Neraka nganggur. Aduh. Neraka apa namanya? Gulung tikar. Neraka gulung tikar gimana? Aduh, nggak laku. Jadi walau ra'an nasu dzalika la amanu kulluhum walam yasir farqun bainan nasi walam yatamayyaz al khabithu minat thayyib. Nanti nggak bisa dibedakan mana yang iman, mana yang kafir, mana yang jelek, mana yang buruk. Makanya nggak bisa ngelihat. Tapi kalau misalkan keiman kita masih, aduh, bener nggak ya kayak gitu? Yang dikasih tahu ulama itu bener nggak ya kayak gitu? Nah, pengarang kitab Jawahirul Kalamiyah ngasih analogi, Pak, ngasih persamaannya kayak gini. Hal li hadhil mas'alati mithalun yuqarribu halidh-dhihni. Kira-kira masalah ini tuh ada contohnya enggak ya? Supaya iman kita semakin kuat. Ternyata ada. Jawabannya na'am, ada. Misalu dzalika an-naimu alladzi yara fi manamihi asya yasurru biha. Contohnya adalah orang yang tidur. An-naim, orang yang tidur. Orang yang tidur, lagi tidurnya mimpi merasakan sesuatu, ya, merasakan sesuatu itu pengen yang enak, pengen yang nggak enak ya.
wa yata'annamu au asya yahzanu biha wa yata'allamu. Jadi pengen yang sedih, pengen yang gembira, kan mimpi kadang yang buruk, mimpi yang bagus. Kira-kira orang yang di samping orang yang mimpi itu merasakan nggak? Ya nggak bakal merasakan. Sama kayak orang yang ketika disiksa dalam kubur. Kita bisa ngelihat jasadnya, tapi kita tidak pernah melihat bagaimana realnya, bagaimana aslinya dia itu disiksa. Ya jasadnya kelihatan. Jadi tulang belulang kelihatan. Adapun ada mayit yang dijadikan ibroh itu pelajaran dari Allah untuk umatnya, ada nggak? Ada. Mayit yang dijadikan ibroh, wa ibratul liulil absor misalkan gitu. Salah satunya apa? Mayitnya Fir'aun yang bersama Nabi Musa atau Ramses berapa gitulah. Fir'aun kan sebenarnya bukan nama orang, Pak. Fir'aun itu bukan nama orang, bukan ismun, ya, tapi itu lakob, itu bukan lakob, apa ya? Itu terah lah Fir'aun itu. Ya, Fir'aun itu banyak, sebenarnya banyak. Jadi nggak cuman yang ketemu Nabi Musa, kan sebelumnya ada lagi Fir'aun. Setelah itu ada lagi. Tapi yang ketemu sama Nabi Musa itu Ramses berapa gitu namanya itu. Nah itu salah satu mayit yang dijadikan ibroh. Ibu ibrotal liulil absor itu mayitnya diawetkan untuk pelajaran untuk kita semua. Ada ya ada, tapi nggak semuanya. Walladzina yakunu qa'idan li jambihi musyahidan lahu la yadri bidzalika wa la yash'aru bima hunalika. Orang yang tiduran di samping orang yang tidur tidak bakal mengetahui dan tidak bakal merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang tidur. Jadi sama, orang yang dalam kubur sama orang yang tidur itu sama. Jadi analoginya gampang. Di dunia saja kita bisa seperti itu, apalagi di alam kubur. Jadi supaya apa analogi gampang seperti ini, supaya iman kita semakin kuat. Bahwa su'alul kubri itu maujudun hakun sodiqun sidqun. Jadi benar, nyata, bakal terjadi, harus iman. Gitu. Nah yang tadi sempat disinggung di awal adalah kenapa harus ada talqin. Kenapa harus ada talqin? Karena ada yang kemudian ya ba'dun minal muslimin ya ghairu ahli sunnah wal jamaah tidak harus talqin. Ya. Talqin itu nuntun, karena tadi ruh yang dibalikin ke jasad itu hanya ruh supaya dia bisa ngomong, supaya dia bisa menjawab pertanyaan. Nah, apakah dia itu yakin bakal inget apa enggak? Wallahu a'lam. Sekarang sudah hafal semua nih, sebelum mati udah dihafalin nih contekannya. Udah bahkan dibawa kali contekannya pas mati. Nanti pas di kuburan ingat apa enggak ya wallahu a'lam. Yang menentukan ingat apa enggak itu bukan ingatan kita sebenarnya. Yang menentukan nanti bakal ingat apa enggak itu alladzina yu'minuna wa 'amilus sholihat apa enggak. Jadi dia itu beriman dan beramal soleh apa enggak. Jadi gampang aja. Supaya di alam kubur kita bisa menjawab pertanyaan dan dijauhi dari siksa kubur itu, iman beramal soleh di dunianya udah. Itu tuh bekal supaya nanti nggak lupa pertanyaannya. Jadi kalau percuma sekarang amalnya nggak soleh, ya ngapalin doang, udah ngapalin pertanyaan itu aja lah. Siap-siap di kuburan tapi nggak pernah beramal soleh, ya siap-siap aja nanti sama malaikat digedik. Gitu ya. Jadi wa kadzalikal mayyitu yas'alu fi qabrihi wa yujibu fi qabrihi wa yata'annamu fi qabrihi aw yata'allamu fi qabrihi wa la yadri bihi ahadun minal ahya. Disiksa, dikasih nikmat, ditanya, menjawab, enggak ada yang bisa tahu. Ini menjawab yang viral-viral itu. Ya. Wala yadri ahadun minal ahya'i wala ya'lamu. Enggak tahu, enggak ada yang tahu. Makanya cukup iman aja udah cek. Talqin itu fungsinya supaya nuntun. Orang sesoleh apapun ya tetap sebagai pengingat saja. Kira-kira denger Pak ya?
Orang ditalkin itu kira-kira denger gak dia? Yakin gak denger? Yakin aja udah. Daripada nggak yakin malah nggak nyampe, Pak. Yakin aja udah. Yakin ditalkin. Jadi talkin itu sebenarnya ketika sudah ditaruh di kuburan, ruhnya sudah dibalikin lagi tadi itu. Jadi bisa denger. Jadi talkin itu didengar sama mayit yang ada di kuburan karena ruhnya sudah bisa dengar lagi. Nah itu supaya ingat lagi, oh nanti kalau datang kan di lafadz talqin itu kan ya tiyani kal malakani ya huma khalqani min khalqillah gitu kan. Dikasih tahu nanti akan datang 2 malaikat, jangan takut itu tuh makhluk Allah. Jangan takut, harus yang gentar jawab. Kalau mereka nanya mau rabbuka, jawab aja Allahu Rabbi. Itu dikasih tahu. Jadi tenang aja Pak, tenang. Nanti juga dikasih tahu gitu. Nah masalahnya yang gue percaya talqin itu nanti dikasih tahu apa enggak, itu masalahnya. Jadi ya, beramallah soleh yang banyak gitu ya, iman ya. Sudah, itu adalah kendaraan kita dari mulai yaumil akhir sampai kuburan, dibangkitkan dari kubur, siratal mustaqim. Kan itu hal-hal yang gaib. Jadi sebenarnya dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah apa namanya? Bahasa Indonesia. Kadang bahasa Indonesia tuh bahasa Arab susah nih. Mazra'atul akhirah itu tempat menanam untuk di akhirat. Tempat panen lagi, sawah. Dunia itu sawah. Jadi siapa yang panennya paling banyak, ya di akhiratnya paling enak. Itu Pak. Apalagi yang sudah apa namanya? Sudah ya apalagi sih, mau apa lagi gitu, hidupnya mau apa lagi gitu. Kan ada orang yang sudah sepuh gitu, aduh hidup saya mau apa lagi sih, ngomong ke anak cucunya, lucu gitu, hidup kakek mau apa lagi gitu. Ya mau apa lagi tuh ya bukannya terus diem aja gitu. Ya, orang-orang yang seperti itu harus disadarkan supaya beramal-amal yang soleh. Wa amilus solihat itu sangat banyak ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna unzila ilaika wa ma unzila bil akhirati hum yuqinun. Jadi semuanya harus dilaksanakan dengan baik, bekal kita di akhirat nanti. Kemudian ada lagi pertanyaan fi su'alil kubri, ini masih kuburan. Kaifal i'tiqadu bi hasyril ajsad wa annal khalqa kama budi'a yu'adu. Setelah ditanya oleh malaikat kemudian bisa jawab, misalkan bisa jawab, terus bagaimana kita meyakini jasad itu bakal dibangkitkan lagi? Gimana imannya coba? Jasad dibangkitkan lagi, kira-kira apakah di kuburan nanti nggak ada orang semua, bangkit semua, atau ruhnya saja, atau dalam bentuk yang berbeda, atau gimana? Kira-kira dibangkitkan lagi kayak gini tuh nanti Bapak ini wajahnya wajah sekarang apa wajah pas lagi muda? Pengennya yang kapan Pak? Pas dibangkitkan dari kubur, masih muda. Nah, makanya sekarang nggak enak Pak ya. Kalau ditanya enak zaman Pak Jokowi apa enak zaman Pak Soeharto? Enak Pak Soeharto Pak ya. Kenapa? Istrinya masih muda Pak. Karena istrinya masih muda. Enak zaman Pak Jokowi nggak enak. Enakan zaman Pak Soeharto. Kenapa? Istrinya masih muda. Kalau saya enak zaman Pak Jokowi Pak, karena istrinya masih muda. Itu jawabannya gitu aja Pak. Biar nggak terlalu serius. Mau masalah politik kan serius, pusing banget tuh. Jawab aja kayak gitu. Cara meyakininya gimana? Dibangkitkan lagi dari kuburnya, harus tahu ya. Taunya ya dari siapa ya? Dari ulama, siapa lagi? Huwa an na'taqida annan nasa ba'da mautihim jami'a. Setelah semua manusia itu mati semua itu berarti kiamat selesai. Annan nasa ba'da mautihim jami'a yunshi'uhumullahu nash'atan ukhra. Yunshi'uhumullahu nash'atan ukhra. Allah akan membangkitkan lagi dengan kebangkitan yang lain. Beda Pak. Berarti beda. Gambarnya gimana? Surah bentuknya gimana?
tusyakilun nash'atal ula fayakumuna min kuburihim. Syakelnya, bentuknya itu ternyata sama dengan bentuk yang dulu di dunia. Maksudnya apa? Kalau muda tuanya di sini nggak diterangin Pak. Muda tuanya nggak diterangin. Yang diterangin itu nanti di surga. Ya. Kalau di surga sudah jelas hadisnya ada. Ya. Orang ketika di surga itu kembali ke muda lagi. Nah, kembali ke muda lagi. Muda itu umur berapa sih Pak? Bapak ngomong muda nih umur berapa maunya? Berapa? Iya ini kan Mbah ini kan nggak masuk surga, nggak ada di surga nanti. Mbah nggak ada Pak, nggak ada di surga. Dan jangan baper kalau kamu diomongin kayak kan dulu ada yang baper diomongin Nabi Muhammad, ada yang baper kayak gitu. Ini yang tua-tua ya, atau ini muda ini Sandi muda nggak kayak gitu tuh? Apa ngerasanya udah tua? Apa ngerasanya masih muda? Muda itu segimana ya? Wakilah ulama ya 30 itu muda. 30 itu muda. Makanya dulu ada siaran radio Pak, ceritanya lelucon lagi ya Pak. Seorang kakek-kakek di radio, ada yang dengerin 2 orang. Seorang kakek-kakek berumur 45 tahun, bla 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 gitu. Yang dengerinnya kaget. 45 tahun udah kakek-kakek berarti. Berarti saya kakek-kakek ya gitu ya. Padahal ngerasanya masih muda 45 tahun. Jadi apa ya tadi? Yunsyiumullahu nash'atan ukhra tusyakilun nash'atal ula. Jadi syakelnya atau bentuknya itu sama dengan kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama itu kapan? Pas lahir Pak. Pas lahir ini nash'atal ula. Nanti lahir yang kedua itu nanti ketika dibangkitkan dari kubur. Itu kebangkitan yang kedua. Nash'atal ukhra. Kebangkitan yang kedua. Tapi syakelnya sama, bentuknya sama. Maksudnya nggak bakal ketuker. Jadi ya kita ya maksudnya ke saya lagi gitu. Fayakumuna min kuburihim. Ini juga mencerna lafaz-lafaz kayak gini susah Pak. Butuh keimanan yang luar biasa. Fayakumuna min kuburihim. Mereka itu akan bangkit dari kubur. Yakumu itu berdiri Pak. Berdiri dari kuburan. Nah gimana? Ini susah ini, syarahnya ada. Saya nyari-nyari syarahnya itu gimana? Fayakumuna min kuburihim, mereka bangkit dari kubur itu apa? Nanti di kuburannya itu mayitnya nggak ada semua, apa gimana? Wallahu a'lam bishawab. Fayakumuna min kuburihim wa yuhsyaruna ila mahallin yusama al mauqif. Nah, dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya mauqif yang minggu kemarin dibahas. Jadi benar-benar dibangkitkan, bentuknya itu sama seperti bentuk ketika di dunia. Tapi muda sama tuanya nggak diterangin di kitab ini, tidak diterangin. Nanti insya Allah ketika masuk surga ya muda lagi. Nanti proses muda laginya di mana ya Allah alam, itu ghaib semua Pak. Tapi apakah kita harus meyakini sampai sedetail itu? Yang penting kita yakin bahwa nanti kita akan dibangkitkan dari kubur, selesai titik. Ya. Mau nggak bisa request kita Pak, nggak bisa request. Saya mau requestnya pas lagi zaman muda aja biar kuat gitu ya. Mau request ke siapa Pak? Mau minta ke siapa? Jadi tidak harus sampai sedetail itu. Itu tentang keimanan kita dikubur, dibangkitkan dari kubur. Makanya orang yang meninggal tidak dikubur juga bakal dibangkitin. Soalnya ada aja pertanyaan, idza akalas sabu'u insanan awwaqa'a fil bahri, orang yang dimakan buaya misalkan enggak dikubur kan, orang yang tenggelam di lautan dimakan sama ikan, ini kira-kira bakal mengalami alam kubur atau tidak? Iya, pasti mengalami. Jadi alam kubur itu sebenarnya al-qabri ya, al-qabri itu kalau di kitab-kitab fikih ya yudfanu fil qabri. Al-qabri itu ya kuburan itu. Tapi kalau dalam kitab tauhid itu biasanya alam kubur itu alam. Alam kubur itu alam. Jadi bukan, enggak ada tempatnya.
Jadi apakah malaikat mungkar nakir itu datang ke kuburan situ? Nanti gini, nanti geser ke situ gitu. Enggak Pak, jangan dibayangin kayak gitu. Jadi alam dunia, alam akhirat itu bukan tempat, nggak ada tempatnya. Terus kenapa namanya alam kubur? Ya karena setelah mati di kubur gitu aja, gampang. Jadi alamul kubri itu alam ba'dal maut. Alam ba'dal, jadi al-waqt ba'dal maut, waktu setelah mati, itu alam kubur. Pengen matinya kebakar, pengen matinya tenggelam, dimakan ikan, dimakan buaya, ya matinya dibakar, ya alam kubur ada alam kubur. Kalau orang-orang non muslim kan dibakar, abunya disimpan di rumah, setiap hari didoain. Hindu ya, Buddha, mana sih India itu India. Banyak nonton sinetron India jadi gini. Yang nonton mah istri Pak, saya ya gara-gara istri nonton saya ikut nonton. Itu yang siang itu loh, Antv India, terus dibakar gitu. Jangan-jangan gitu juga Pak, istrinya nonton India, bapaknya nggak pengen nonton, jadinya ikut tahu ceritanya kayak gini. Padahal yang awal nonton istrinya. Padahal kitanya nggak pengen nonton, nggak apa. Jadi tahu kita, dibakar gitu. Abunya ditaruh di rumah. Nah, jadi wala farqo baina man dufina fil qabri aw waqa'a fil bahri au fi batnis samaki. Enggak ada bedanya pengen matinya itu dibakar, matinya dikubur, tenggelam dan seterusnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu segalanya mampu. Jadi dari mulai yaumul akhir, yaumul qiyamah, kemudian yaumul hasyr. Sebelum yaumul hasyr itu yaumul qiyamah, terus alam kubur, kemudian yaumul hasyr, itu harus diimani semua. Itu baru 4 perjalanan. Kiamat atau mati, ya, alam kubur, hasyr, dibangkitkan dari kubur. Setelah dibangkitkan dari kubur, baru yang minggu kemarin dibahas itu mauqif padang mahsyar, 1000-an tahun. 1 tahun di akhirat, 1000 tahun di dunia. Jadi di dunia itu enggak ada apa-apanya, sebentar banget di dunia itu. Ada bangetnya Pak, sebentar banget, ada bangetnya. Kan kita nggak kerasa, tiba-tiba udah tua aja, tiba-tiba udah punya anak, punya cucu aja, nggak kerasa Pak ya, nggak kerasa. Tiba-tiba anaknya udah gede aja. Jadi kemarin-kemarin tuh ngapain gitu tuh, amal solehnya apa ya gitu, tak pikir-pikir itu. Jadi nggak usah. Makanya di Quran itu petunjuknya jelas banget kan. Makanya di awal surat Al-Baqarah kan, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini ya dzalikal kitabul la raiba fih, kitab itu maksudnya Al-Qur'an itu tidak ada keraguan-raguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya udah ditunjukin sama Quran, sudah dikasih petunjuk sama Quran. Nah, petunjuk itu kadang orang yang dikasih petunjuk itu ya geser, ya wajar lah, namanya juga manusia Pak. Jangankan sama Allah yang sudah jelas-jelas harus taat, ya sama manusia aja gitu. Kadang mengo, kadang geser, kadang iman itu makan yazid wa yangkus, iman itu bisa tambah, bisa turun. Makanya salah satu hadis Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat seperti ini, mungkin ini relevan sekarang. Ya Rasulullah, kira-kira artinya kayak gini, lafadz Arabnya saya lupa. Saya itu kalau pulang ke rumah setelah ngaji gitu ya, setelah talaki kepada Nabi Muhammad, mendengarkan hadis Nabi Muhammad, pulang ke rumah itu kayak hilang aja gitu. Ya kayak kita lah habis ngaji, lagi ngaji mau khusyuk, ya Allah istighfar, astagfirullah. Ya pulang ke rumah ini nanti nih, ya innalillah lagi. Pulang ke rumah tuh kayak kayak berkurang gitu, kayak beda aja sama pas ngaji gitu. Nah itu sudah dialami dulu sahabat kayak gitu Pak, dan itu ngadu ke Rasulullah langsung. Hadisnya ada, nanti saya bawa. Kata Nabi gimana? Kira-kira artinya seperti ini. Nanti ujung-ujungnya itu
antum a'lamu bi umuri dunyakum. Akhir hadisnya itu. Ya iman itu kira-kira iman kamu ketika bersama keluarga itu, tetap dihitung, tetap dikasih pahala sama Allah. Nah, nanti di akhirnya itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang mengetahui apa yang perkara dunia kalian ketahui. Jadi ketika pulang ke rumah terus kayak iman itu kayak bukan iman ya, maksudnya beda aja gitu. Ketika pulang ke rumah atau kayak ya ada ngurusin dunianya, ada ngurusin uangnya, ngurusin apa, beda kayak pas ngaji, beda sama kayak di masjid, ya wajar. Namanya aliman yazidu wa yanqus, tapi kata Nabi Muhammad ya enggak apa-apa ya. Ya seperti itulah hati itu. Seperti itulah hati manusia. Yang penting jangan sampai kufur. Tetap iman. Gitu, makanya apalagi hal-hal yang gaib, hal-hal yang jelas sudah ada aja kadang kita oleng. Hal-hal yang sudah ada itu maksudnya kayak al-iman bin nabi, iman kepada nabi, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Allah itu gaib apa wujud. Allah itu wujud ya, bukan gaib. Yang jelas-jelas sudah ada aja kadang kita goyah. Yang gaib-gaib seperti ini harus kita imani, harus kita benarkan adanya. Jadi nggak usah detail-detail Pak imannya kayak tadi apakah dibangkit kayak nanti tua apa muda, itu kan terlalu detail. Yang penting kita al-iman bi su'alil qabri, iman kepada nanti ada soal di kuburan. Al-imanu bina'imil qabri wa adzabihi, iman kepada adanya kenikmatan kubur dan siksa kubur. Makanya kalau orang yang sudah meninggal didoakan Allahumma ini Pak, kalau doa itu ingat pas lagi sholat jenazah baru ingat. Kalau enggak lagi praktek tuh kadang sering. Wasi' madkhalahum awalnya? Udah tadi. Ada Allahumma nawwir kuburahum wasi' madkhalahum gitu ya. Dan seterusnya itu supaya diterangi, cai. Jadi amal soleh nerangi kubur ya Quran, baca Yasin, itu nerangin kuburan. Percaya apa enggak ya? Percaya. Kalau ngelihatnya sekarang kuburan itu gelap, tapi aslinya nanti terang bagi yang beramal soleh. Udah, kira-kira itulah ngaji kita malam ini. Nanti setelah dibangkitkan dari kubur, kita akan memahami hisab, siratal mustaqim. Apakah benar siratal mustaqim itu kalau nyembelihnya sapi bakal naik Ferrari gitu. Dan kira-kira naiknya Ferrari nanti ya. Naik buruk, apa kita nanti merangkang apa ngesot siratal mustaqimnya, semuanya nanti ada jawabannya sampai yadkhulunal jannah. Itu aja, mudah-mudahan kita diberikan mati yang husnul khotimah, di kuburan dilapangkan kuburannya, diberikan cahaya dan yadkhulunal jannah insyaallah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.